sama maulid, kita tetap semangat maulid. Di saat orang ngebahas tentang tahlil, kita tetap semangat tahlil. Sampai sekarang kalau kita buktiin nggak sejalan kita dengan guru kita, nggak sejalan dengan orang-orang tua kita, khawatir kata Kiai yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Nanti kita mati ninggalin dunia nggak bawa iman. Nauzu. Makanya jadi apapun kita terus. Ada bapak gua, ada mak gua. Tahlil terus. Saya walaupun artis pengajian di gedung-gedung, saya yang berani bayar saya yang di kampung-kampung. Termasuk mau sih. Cakepnya mau sih karena emaknya mau sih. Benar. Benar. Lah kalau nggak cakep kamu mukanya kayak siapa? Benar. Ya, Bu. Bagusnya kita karena bagus orang tua kita. Kenapa saya dibaikin orang? Karena orang tua saya udah ninggalin, ngewarisin kebaikan. Yang diwarisin tanah ada habis. Yang diwarisin rumah ada habis. Tapi kalau diwarisin kebaikan, semakin kita terusin kebaikan, terus sampai ke cucu ke cicit kita bakal dapat barokah dari kebaikan orang-orang tua kita. Jadi termasuk malam hari ini kita kumpul karena orang tua kita baik. Manusia suka kebaikan, Allah suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surga. Ibu kemarin di tempat gelap kelihatan nggak? Tapi ada lampu, sekarang kelihatan nggak? Kelihatannya kita karena ada terang, kelihatannya kita karena ada terangnya lampu berarti. Ya, Bu. Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi. Jadi kalau kita jauh dari cahaya, sampai sekarang muka kita nggak kelihatan. Kalau kan nggak ngikutin jalannya orang tua kita, belum tentu kita cari jalan sendiri. Sekarang malah kebingungan jalan yang mana yang mau kita ikutin. Mana? Ma usi udah dikasih jalan sama orang tua, sama Ma siapa namanya? Mas Amin. Mas Amin. Mas Amin. Ya. Mudah-mudahan Mas Amin, orang-orang tua kita yang sudah meninggal mendahului kita, ahlil khair, amin. Min ahlil jannah, amin. Kita bagian barokah dari orang-orang tua kita yang min ahlil khair. Enggak ada apa-apanya kalau nggak ada orang tua kita. Jadi hari ini duduknya saya karena orang tua saya. Begitu aja. Lakunya saya karena orang tua saya. Manjurnya benar. Kira-kira begitu. Sebab kita sehat, hidup panjang umur sampai sekarang dihargain orang, punya duit, punya rumah, punya pendapatan. Bisa jadi itu bukan doa kita, tapi doanya almarhumah ibu bapak kakek nenek kita. Ya. Buktinya sekarang Mas Amin hadir nggak? Hadir. Kalau kata saya hadir. Kenapa? Karena darah daging yang kita bawa sekarang adalah darah dagingnya orang-orang tua kita. Makanya ingat orang tua gampang, merem mata sekejap sekarang kita merem, pasti utuh orang tua kita. Ngomongnya, bajunya, caranya, nasihatinnya, ngomelnya, marahnya, kita ingat orang tua kita. Jadi kalau saya bilang hari ini hadir Mas Amin. Kenapa? Karena darah yang ngalir dalam darah dagingnya. Darah daging kita adalah darah daging daripada orang-orang tua kita. Ayo, buat urusan dunia kata guru saya, ikutin orang tua, deketin orang tua, sekalipun dia udah nggak ada. Buat urusan dunia, mau rumah tangga, mau usaha, mau dagang, mau punya taklim, mau punya apa. Urusan dunia jangan galak-galak sama orang tua kita. Tapi buat urusan surga, buat urusan akhirat, jangan jauh-jauh daripada guru-guru kita. Karena guru-guru kita yang mengajarkan ilmu buat kita sampai kita ke surga. Orang-orang tua kita yang mengikhlaskan kita, anak-anaknya, insya Allah nanti bareng seperti doa yang diaminkan oleh orang-orang tua kita. Irfa'lahumud darajat wa da'if lahumul hasanat wa kaffir anhumuz sayyi'at. Ujungnya wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama emak dan bapak kami. Artinya biarin besok kita nggak masuk surga bareng pejabat, nggak masalah. Besok kita nggak masuk surga bareng artis, nggak masalah. Sekalipun kita besok masuk surga nggak bareng presiden, nggak apa-apa, asal kita masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita, emak bapak kakek nenek kita. Karena susah senangnya kita di dunia, yang diajarin, yang bimbing kita, yang ngempanin kita adalah orang tua kita.
Ya, ini yang benar. Sonoin habis ambakan-ambakan terkemana. Ya, adikku sayang, Haji. Kalau udah bisa ngaji, mau jadi pelawak, enggak apa-apa. Mau jadi artis juga, enggak najis-najis banget. Ya, sejauh-jauh kita pergi, kita pasti pulang. Apa modal pulang kita ngaji? Dunia mal'aunatun, dunia isinya laknat mulu kata Kiai. Mana yang enggak ada laknat nih Kiai? Ini taklim, ini guru, nih kita bikin haul, enggak ada laknat. Cakep nih. Kita niatin pulang dari sini, mudah-mudahan besok kita bisa ngikut cara Mausi. Setiap tahun kita bikin haul orang-orang tua kita, biar banyak rezekinya, amin. Yang lagi usaha biar lancar usahanya, yang lagi dagang biar laku dagangannya, yang lagi pengen banyak punya duit biar banyak duitnya. Niatin besok kita pengen juga kayak Mausi bisa bikin haul Mas Amin, amin ya rabbal. Apa Marta? Oh iya tinggal aja nggak apa-apa, ngalir aja saya mah. Ya, yang penting Pak Marta jangan kemana-mana, karena urusan masih separuh ada. Ya Habibana, ya mah, ayo betul ya, makasih. Nggak asik aja sama saya mah, santai ya, nggak apa-apa ya. Habib silakan ya, nggak apa-apa. Terus ibu terus. Kita doain orang-orang tua kita, guru-guru kita, biar Allah kasih sehat panjang umur, manfaat ilmunya buat orang banyak, amin. Guru saya, orang-orang tua kita semuanya. Terus ya sayang, ini saya ceramah nggak harus tahu temanya apa ya Bu ya, yang penting ibu resep aja saya ceramah. Saya kalau ceramah ayatnya nggak banyak, bukannya belum bisa, emang nggak apa. Jadi kalau saya ceramah ayatnya nih. Jadi anak dari emaknya, emak dari emaknya, emaknya dari emaknya. Jadi kita nggak sendirian ibu, benar. Dulu sebelum jadi emak kita jadi anak, waktu jadi anak punya emak, emaknya kita juga punya emak, emaknya emak kita emaknya mama. Benar. Jadi kita nggak sendirian, ya Bu. Ya. Anak dari bapaknya, bapak dari bapaknya, bapaknya dari bapaknya. Benar. Jadi sekarang tanpa sadar bapak kita udah nggak ada, berarti kita udah jadi bapak. Kita sekarang sadar orang tua kita udah nggak ada, berarti kita udah jadi pengganti orang tua. Karena sekarang udah kecil, gede dewasa, habis dewasa tua, habis tua. Ini paham. Ini kecil, habis kecil kan gede dewasa, habis dewasa tua, habis tua mati. Nah, jadi hidup muter di situ-situ aja. Nah, kalau pengen jadi ibu rumah tangga, nggak usah pakai cita-cita, pakai bikin quotes gitu. Cita-citaku ingin menjadi ibu rumah tangga, nggak usah, asal rajin beranak. Pagi-pagi udah emak, bener, asal rajin beranak. Jadi kesimpulannya kita dari emak kita, emaknya emak kita, dari emak kita, emaknya mama, emak udah selesai. Tanpa sadar sekarang udah jadi emak karena kita udah punya anak. Bagaimana besok supaya kita bareng tuh yang diajarin orang tua, waktunya tahlil. Ayo adik-adikku saya, pemain hado, tabok hadonya kenceng, nggak bakal ditangkap polisi. Coba kita nabok anak orang, resiko nggak? Jadi kesel tabok aja. Ibu kalau kira-kira pengen punya mantu, anak ibu dijagain, cari mantu ibu pemain hado. Karena tabokannya kenceng dia. Wana apa itu kedumprang. Maling motor aja melintir apalagi gitu. Terus tahlil. Ntar udah waktunya kepake. Ibu punya anak bisa mimpi tahlil, udah alhamdulillah.
alhamdulillah besok emak meninggal nggak perlu nyari ustadz, bayar ustadz, karena anak bisa mimpin tahlil gitu nenek ya. Ini anak nggak bisa ngaji, nggak mau ngaji, sampai tua juga nggak ngaji, bahaya. Kata guru saya, manistudi bawalam yaghdab fahuwa himar. Kalau dipancing marah enggak marah, maka dia sama dengan kebo. Kebo. Bahkan kita sampai makan di nasi ketemu rambut. Kita makan di sayur ketemu rambut. Sampai kita nyendok sambal, di sambal masih ada rambut. Kenapa? Karena waktu masak nggak pakai kerudung, nggak pakai tiung. Makanya nenek dulu pakai tiung, benar? Ya bu, itu adabnya begitu. Di sayur makan ada rambut, nyendok nasi, begitu kita makan kita tarik, ada rambut putih lagi. Kirain bihun. Wow, ini uban. Jadi kalau kita punya anak nggak mau ngaji, bapak nggak ngajarin ngaji, emak juga diemin aja nggak ngaji, 24 jam dia megang HP, berarti itu bapaknya kebo, emaknya juga istri kebo, anak juga berarti anak. Bisa jadi di dalam rumah juga yang ditempatin itu rumahnya rumah. Bisa jadi yang ceramah juga. Wah, kerbau. Jadi ada orang yang dipancing marah mesti marah. Mana yang mancing marah nggak marah? Bini praktek selfie di depan orang, suaminya diam aja. Boleh marah itu suami. Abang, boleh marah abang. Suami ketawa di luar, abang duduk di sini, abang siap. Begitu bapaknya jarang ngaji, diem di rumah khusyuk banget, kirain lagi ngapalin ayat, nggak tahu lagi main slot. Jadi gocap bukannya buat nyumbang maulid, mana buat modal depo. Berarti kebo nggak bu? Ini anak-anak yang pintar yang besok jadi kiai besar. Akhirnya kirom punya pondok Ustaz Abdurrahman Al-Bariki, masukin ke pondok. Ibu survei membuktikan anak nongkrong di pinggir jalan beresiko. Ada motor ketabrak motor, ada mobil bisa keserempet mobil karena nongkrongnya di pinggir. Masuk anak-anak kita suruh nongkrong di pesantren, suruh nongkrong di dalam masjid, enggak bakal ketabrak mobil karena enggak ada mobil masuk masjid. Supir gila kali itu. Aman nggak kira-kira? Aman. Sama orang tua warisinnya kebaikan, suruh ngaji besok jadi kori. Tadi tuh suaranya cakep, tiap hari latihan. Masih tetangganya, walau kondangan. Ngejak bak dibawe, tak dibawe, sak dibawe. Dia pulang, kenapa pulang? Dibawa semua, gue gak kebagian. Datang duduk ngaji, tungguin, ntar udah gede baru berasa. Ini maaf nih Bang Haji nih, Bang Akri nih, baru sekarang jadi duit. Baru sekarang dipanggil orang. Dulu mah keren. Bener? Sampai mau makan aja nungguin bapak pulang tahlil. Mau makan daging nggak pernah saya diajak ke restoran, nungguin bapak pulang tahlil. Makanya emak saya kalau dia meninggal gila. Oh no, ada yang mati lagi.
Lu jangan kemana-mana, ntar habis bisa tahlilan ikut bapak lo. Emang apa mak? Gua nggak masak. Kalau ngaji duduk dekat kiai, emang apa mak? Lepangan itu makanan banyak. Kayak saya diajarin begitu. Waktunya makan, berhenti lu ngaji. Jangan orang-orang pada makan, lu ngaji aja. Ntar nggak kebagian. Ya bu, waktunya makan, waktunya ngaji. Yang cakep makan dapat, ilmu dapat. Tapi sekarang ilmu belum dapat, makan dapat. Alhamdulillah, ilmu bisa nyusul. Ya bu, sebab kalau nggak ada ilmunya nggak makan mati. Ustaz juga ceramah terus pagi sore siang malam, makan kagak, minum kagak, mati bu. Benar. Emang aus emang tenggorokan kering mau ngelenkan ibu basah. Mungkin ya kan? Ya benar. Kali ini gua mau ceramah nih, gua mau ceramah lagi besok pagi sore siang malam ceramah mulu jadi ustadz nih. Emang nggak capek, waduh takut nggak bawa air kan ibu aja basahin. Terus nggak begitu ya. Ini adik-adik biarin tapi gede-gede terus aja kelihatannya begini bu, biasa. Besok udah gede jadi orang luar biasa. Ya saya aja dari masih kecil apa hebatnya sih? Enggak. Sekolah tidak iya, sanawiyah, aliyah, semua saya mondok. Ya cuma begitu, emang bangor gimana? Tapi sebangor-bangor kan ibu lihat sendiri sekarang, ya kan? Iya. Iya bu, udah pondokin aja anak, jangan main HP mulu, main game mulu. Mobile Legend, ntar udah gedenya nggak jelas. Main game pintur, waduh, Mobile Legend, mobil mulu keren aja gedenya, jadi uang parkir. Dari bandar banyak miskin, ya. Ngaji, pondok masuk di talim masuk, ntar udah gede, jangan sekarang. Jadi dukun, kagak lanjut. Nanggung semua, benar. Mau sih itu kelihatan cakep tuh berkah. Ya kan? Pulang dari sini saya minta diurut nih. Nggak enaknya lato-lato udah kendor banget rumahnya. Kali semua rumah sih keras. Ya orang kalau lato-lato yang muda kan bunyinya tek. Kalau begitu jangan dipaksa ya. Sempilin aja topo basah. Udah ngondo Ya namanya kalau tua. Ini pada melotot dari ke kata. Bang lagi nyanyi. Senangin dia. Ujung-ujung kita pengen main tutup kamar aja, belum tentu itu. Baikin dulu dia, kasih duit dulu dia. Sebab istri kita tulang bengkok abang. Tulang kita yang bengkok itu bini kita. Kalau kita lurusin patah dia. Maunya usap aja, usap pakai cepean. Gampang ngelurusinnya, ya bu, benar. Ibu mah jangan dikerasin, dibaikin aja, benar. Sakitnya di sini, suntiknya di sini. Saya ketimpling masih. Kadang-kadang emak nggak pakai rebanaan zaman dulu, mas, selawatan doang. Maulid ada lagunya. 12 Rabiul Awal. Pada hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi. Ibu dulu gedenya di kebun. Saya nyanyi nggak yang ngikut sama sekali. Coba 12 Rabiul jatuh pada hari masih
ingat nggak lagu itu? Tuh. Selawat ada lagunya. Maulid ada lagunya, selawat tidak ada lagu qasidah. Masih ingat tuh? Mari oh mari baca sholawat. Mari oh baca agar kita selawat ada. Mari oh mari baca. Mari oh kata emaknya itu dia nih, cocokin stopin. Orang tua dulu, makanya kalau pengajian ibu-ibu wajib girang, nyari senang ibu, jangan mikirin suami capek, ya bu, pegel hati nggak kelar-kelar, ya, dibikinin kopi begitu, nggak dibikinin kopi begitu, emang udah begitu, dimasakin begitu, nggak dimasakin, emang kelakuannya, gitu, ya marah begitu, baik begitu, emang udah begitu. Iya bu, pacaran begitu, udah nikah begitu, rumah tangga juga memang dapatnya begitu, Allah kasihnya juga emang udah begitu. Makanya mau diapain juga begitu aja. Ya coba apa? Iya coba, baru sekarang sadar suami aku hitam banget. Ya dia lupa dulu emang pacaran gak ada lampunya. Pakai bangun malam lagi, ya Allah putihkanlah suami aku. Nggak usah bu, bangun malam doain suami pengen putih, kekecilan. Buat apaan putih lembek? Yang hitam-hitam kerasnya, keras keinginannya buat usaha, bukan ke situ. Coba kalau pengajian bapak-bapak jarang rame bu, kadang-kadang pengajian udah mulai masih di jalanan beduk po. Ayo agak gampang, gue mah gampang beduk po. Udah gitu begitu duduk pengajian ada kiai sepi, nggak ada yang nawarin seragam. Coba ada nggak kiai duduk ini yang 300, ini yang 600? Ada nggak pengajian bapak-bapak begitu? Nggak ada. Tapi kalau ibu-ibu yang biru, yang hijau sakit 2,5. Ya bu? Makanya kalau pengajian ibu-ibu wajib senang, wajib girang. Bapak juga begitu, nyari senang pak, nyari senang, capek hati, capek pikiran, capek tenaga, gampang mati kita. Lihat orang banyak mati muda, kenapa? Kebangetan bingung sama urusan. Maaf bang, nyari senang, walaupun hidup bukan untuk senang-senang, nyari senang. Jangan bengong, senderan itu ya, kena angin duduk. Emang dia lagi duduk, masa anginnya diri. Nyari girang abang, nyari girang. Saya lihat dari mukanya udah lama sama kaya ini. Yang penting senang aja dulu. Ngaji juga jangan serius-serius. Santai aja, ngapa sih? Wah bentang-bentang deket kiai tawadu 3 jam gak bergerak. Kita begitu diri kolepol naik. Masuk ke mobil kayu putih deh. Kebangetan sering. Oh duduk dekat Habib, insya Allah barakah antum. Khair. Oh nggak bergerak tawadu. 3 jam nggak bergerak, begitu diri sakit pinggang. Jangan terlalu sering. Kenapa ibu berantem mulu rumah tangga? Karena ibu terlalu serius. Dan bercandain aja. Bapak ngomel-ngomel, mulanya panjang apa sih? Paling anak teriak tutup pintu, ntar malu keluar. Gila kali dia. Jangan terlalu sering. Adunya lahun walaibun, dunia sendagurau, main-main.
Dunia itu tempatnya senda gurau, main-main, jangan terlalu serius. Bukan serius, kelihatan capek. Di rumah serius, diem. Pengajian, penonton serius, diem. Aku metawadu orangnya, subhanallah. Aku mah kalau pengaji tuh nggak mau ngomel, nggak mau ketawa, subhanallah. Jangan santai aja, ngapa sih? Emang orang yang ketawa emang bakal masuk neraka apa? Iya bu, agama ngajarin kita senang bukan susah. Benar. Allah juga ngajarin kita senang bukan susah, sedih hati. Ngaji asem, cemberut aja. Pulang ngaji asem, habis muludan asem. Mukanya kesel, lewat depan kuburan pulang ngaji masuk cemberut. Sampai kuntilanak ngomong, wow lebih serem kamu. Karena terlalu serius. Kenapa rumah tangga berantem terus? Berarti terlalu serius. Bapak begitu, pacaran juga begitu. Emang gayanya begitu. Ngapa ibu ngikut begitu? Akhirnya ya begitu deh. Berantem bunting aja. Lucu nggak bu? Ya kalau dihitung-hitung lucu ibu. Berantem, kesel. Waktunya hamil mah. Setiap tahun aja teriak, bapak sakit. Lagi beranak ngeden pak sakit tapi tiap tahun begitu pun. Gampang banget netes jadi ibu. Ya bu. Ya bu, yang penting girang aja girang, ngapain susah-susah abang? Dengerin kiai ceramah 3 jam buka kitab, ngerti kagak ngiler doang ngapain? Miring pula. Ya, biarin setengah jam kita ngaji, setengah jam bercanda cukup, nyari senang. Jangan sama di pondok. Emang waktunya tempatnya ngaji, mana ngaji model kita mah bang? Pengen jadi aku umur 60 ini pengen jadi hafizoh telat. Udah bapak pakai jadi hafizoh. Emak juga jadi hafizoh telat, udah tua, benar. Kalau kata guru saya bisanya Fatihah rawatin. Ya bu? Karena Fatihah dalam sholat wajib. Ya bu? Yang wajib cakep-cakepin. Ibu punya rumah, wajib itu. Gak kebocoran, wajib itu. Makan gak kelaparan, wajib itu. Motor, mobil, emas, itu sunnah. Yang penting mah yang wajib dulu. Besok rumah udah punya, makan udah nggak kelaparan, udah cukup, beli motor, cakep nggak itu? Cakep. Artinya yang wajib kita punya, yang sunnah kita rawatin. Buat apa? Buat nyempurnain yang wajib. Jangan rumah belum punya, motor 3, mobil 7, sitaan semua lah. Besok akhirnya habis mobil dibawa sama kita yang ngikut. Jadi bui sengketa. Ya. Kata orang tua kita bu, yang ada rawatin, punya wiridan atau terus baca itu, kata orang tua. Kirimin Fatihah itu yang ada. Saya baru cerita tadi sama guru saya Ustaz Abdurrahman Al-Bari. Nggak tanggung-tanggung kita mintanya wabi ulumihim, wabi barakatihim, wabi karomatihim, wabi doaihim. Karena semasa hidup pasti orang tua doain anaknya. Sekarang kita udah jadi orang tua, bener bu? Yang didoain aja masih pada miring, sampai lagi gak didoain, benar? Rugi kita. Kenapa dunia kita ambak-ambakan? Usaha nggak benar-benar. Bisa jadi kita sama orang tua kita jauh, deketin orang tua. Saya bisa begini bu, nggak belajar sama ulama besar. Enggak, saya ngaji sama emak saya, bapak saya. Punya wiridan sepotong, saya tambahin lagi sepotong. Jadi 2 potong sekarang. Di potongan-potongan aja. Kalau orang tua kita ikhlas, Allah ridho. Jangan galak-galak sama emak. Besok kita bakal digalakin sama anak kita. Sama bapaknya, nanti dia bakal dibikinin haul sama anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah sama bapaknya, nanti dia bakal rajin dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, nanti dia punya anak cucu bakal berbakti kepadanya. Birdoa ba'akum tabirrukum abna'ukum. Begitu abang. Jadi saya bukan lagi ngedongeng. Kalau cerita Haji Akli cakepnya dari mana, habis jadi pelawak, soal jadi kiai. Saya sering diomelin kiai, dikatain kalau mau bener sama ustaz. Saya sering banget.
Muludan ngundang artis itu tontonan bukan tuntunan. Saya sering dimaki-maki kiai, tapi kan tetap aja laku, ya kan? Harga makin tinggi lagi. Anjay. Iya bu, biarin aja. Apa saya cita-cita dari masih kecil? Enggak, bapak saya udah tebak ntar jadi kiai. Gitu. Di lubang sebut bakal dicari orang. Saya cerita mah kayak Rahman baru cerita. Katanya benar. Parto nggak ceramah, Eko nggak ceramah, saya yang ceramah, ya kan? Coba kalau tiga-tiga yang ceramah, bagi tiga kan benar. Allah adil, itu di syai'in maziyah. Setiap sesuatu punya kelebihan. Saya nggak bisa jadi Eko nggak bisa jadi saya. Eko jadi politikus, ya kan? Saya baru nying-nying bom petikus. Ini tahun-tahun politik kan begitu. Ini suara kita bakal diambil orang nih bu nih. Namanya, ya bu, diambil suaranya. Kalau Dewan tanya, nanti suara kita dimasukin ke kotak, namanya kotak suara. Udah nggak ada suaranya, udah di kotak bagaimana kita bu? Ya, benar. Pak Dewan tuh, Honor itu butuh suara. Coba suaranya yang keras Nah, ambilin tuh suaranya tuh. Yang penting biar akur kita. Kita mau politik nggak paham ibu, nggak paham. Mau debat capres kita nonton kita nggak paham, bener bu. Yang penting mah megang dong. Mau masak ada beras ya bu, mau goreng ikan ada terserah, urusan negara mah bukan urusan kita. Emang ibu politikus? Kan bukan ya. Bener bu. Di sini segini banyaknya dewan, cuma satu, bener. Ya. Itu juga lagi kebingungan, takut nombokin. Ya, kan saya datang ngambil duit, dia mah datang harus maroin. Coba 2-3 kali ketemu sama saya nggak ngegemin, saya nggak bacain. Ya kan begitu. Ya bu, beliau butuh suara. Ini suara, saya lagi nyuarain, kan begitu. Ya bu. Bukan berarti minta duit, bukan, jelek. Penceramah di depan orang banyak minta duit, jelek, itu nggak bagus. Biar paham. Kalau ada anak buahnya di belakang pasti ngomong anjing. Canda, ada yang canda. Doain biar beliau sehat panjang umur. Belum lama kita punya teman, ya bu. Ya, DPRD juga. Lihat, ini enggak. Ya, makanya doain biar senang abang saya. Minum yang banyak bang. Ini cuma ada air doang kan? Banyakin air putih. Kalau kata dokter air putih baik untuk kesehatan. Jadi kalau kata bapak saya air putih itu naikin darah tinggi. Gara-gara bapak minta kopi dikasih air putih emang. Kopi kata bapak. Kasih lagi air putih emang gak ada kopi gak ada gula. 3 kali ngomong kopi kasih lagi air putih naik darah tinggi bapak. Wah ada kopi. Biar air putih bisa dibikinin kopi. Kalau kopi udah susah dirubah jadi air putih. Gitu. Ini air putih. Ini air kental. Kalau susu nggak harus langsung diminum, nggak apa-apa, dia dipegang dulu biar adem boleh. Susu tuh. Air putih boleh langsung minum. Nah, ini air putih namanya nih buat panas dalam. Kalau panas luar pakai payung. Panas luar ribet kan megangin gini nggak bakal adem. Mau satu kerat juga nggak bakal adem. Dia panas dalam itu larutan, panas luar pakai payung. Atau kalau nggak enduh nyari pohon. Bener panas lu. Wah, ibu ketawa ibu biar gila. Depan bini belum depan suami belum tentu kita bisa ketawa. Yang ada lu berdeg ya. Gue juga kan punya bini, Bo. Gue liat muka bini gue orangnya asma. Ingat lah. Belum setor gitu. Sama, Bang. Sama. Makanya mendingan ngalah. Kita jadi mulia di hadapan istri. Kalau kita pengen menang mah nggak bisa, Bang. Bini mah lebih pintar dari kita ngomong 1 dia ngomong 7. Baru kita nanya duit yang kemarin gue kasih cepet kemana, habis dibacain bayar istri baru tuh. Makanya nggak bakal bisa menang kita lawan bini mah hebat ya bu
Ini yang bisa ngeluarin laki-laki kan ini. Ibu ngeden ditungguin bidan, ditungguin dukun beranak lagi ngeden, ditungguin tuh hebat gak? Coba suami ibu ngeden, siapa yang mau nungguin? Najis kata dia. Saya belum pernah ngelihat ada suaminya lagi ngeden. Wah. Ini di depan pintu WC terus papa terus papa pegangan papa. Gede-gede banget pukulan beduk keluar. Ada bu, ada ibu suaminya lagi ngeden, ibu tungguin ada. Kalau gua lewat bukan buset tuh giginya prik kali. Yang hebat mah ibu, benar. Makanya ibu kenapa kalau berantem kalah, bukannya kalah. Ibu nggak siap. Jika saya kasih tahu ibu kalau suami maju mau nampar, ibu jangan mundur, maju lagi. Begitu caranya, gua tampar lu, maju bus. Gua mau ditampar, matiin gua sekali, matiin. Gua tahu kalau gua mati lu mau kawin lagi, nih mati. Mundur bapak, cobain apa? Ya. Kenapa bapak makin galak, ibunya makin miring-miring. Oke, nutupin daster ke muka ya gitu. Kelamaan. Jadi kalau suami maju, ibu maju lagi. Ya bu, aman tuh. Coba ntar praktekin. Ya nanti kan bohong, yang namanya rumah tangga nggak ada ributnya kentut. Itu tidak buka YouTube, KDRT lapor polisi, KDRT lapor polisi. Emang dia pikir polisi nggak ada masalah sama bininya? Nah, kentut sama aja. Ada Ustaz didatangin jamaahnya ngomong, "Ustaz, minta air Pak Ustaz. Istri saya kabur udah 3 hari." Apa kata Ustaz? Dia minta air, mungkin istri ngejepret kali ya. Terus apa Ustaznya nanya, udah berapa hari kaburnya? Sudah 3 hari Pak Ustaz. Oh, istri saya udah seminggu. Ya urusan rumah tangga, nggak kita, nggak polisi ya bu, nggak kiai, sama aja waktunya ribut mah ada ributnya, bener. Makanya istri itu kayak